Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kesehatan yang diberikan, sehingga kegiatan lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-93 bisa terlaksana dengan baik. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Jasia Nasron, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Witaponda. Kecamatan Witaponda memiliki luas wilayah 519.000 hektar dengan jumlah penduduk 2.409 jiwa. Witaponda memiliki lahan pertanian atau persawahan kurang lebih 2.000 hektar, perkebunan kelapa sawit 11.829 hektar, empang masyarakat 43 hektar. Olehnya, masyarakat Witaponda sebagian besar berprofesi sebagai petani dan lainnya sebagai nelayan dan pedagang. Kecamatan Witaponda terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Solonsa, Solonsa Jaya, Ungkaya, Moahino, Emea, Puntari Makmur, Bumi Harapan, Sampean Taba, dan Lantula Jaya sebagai ibu kota kecamatan. Kultur masyarakat Witaponda beragam, terdiri dari suku Topatu, suku Mori, suku Bugis, suku Toraja, suku Lombok, suku Bali, suku Jawa, dan suku Bungku. Untuk menunjang perekonomian keluarga, perempuan-perempuan hebat yang ada di Witaponda juga banyak memanfaatkan potensi-potensi daerah dengan membuka UMKM seperti di Desa Sampean Taba ada Saraba Bubuk, Emea dan Moahino ada abon ikan, Solonsa abon sapi, Bumi Harapan, Puntari Makmur, dan Lantula Jaya jenis-jenis kerupuk dan kerajinan tangan. Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya dalam setiap akses. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuan dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas. Selain salah satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai sakti, yaitu istri dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Keadaan, peran, dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Saatnya kita berjuang bersama, wujudkan kesetaraan gender, tinggalkan paradigma bahwa wanita hanya bisa di sumur, di dapur, dan di kasur. Bulatkan tekad, di balik anak yang hebat ada ibu yang hebat, dan di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh perempuan-perempuan sukses sebagai motivasi bagi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita untuk lebih bermotivasi dan bergerak maju. Siapa yang tidak kenal Ibu Susi Pujiastuti, di mana dia memilih salah satu hasil laut, yaitu ikan, sebagai subjek kerjanya.
Dengan kepandaian, kegigihan, teori peluang yang dia miliki bukan berarti tidak pernah gagal. Ikannya dikatakan busuklah, tidak segar, namun Susi tidak pernah menyerah. Kalimat-kalimat sumbang dan kegagalan dijadikan cambuk untuk berinovasi lebih baik, mengevaluasi kegagalan-kegagalan yang ada, dan pada akhirnya bisnisnya berkembang sampai bisa mengekspor dalam jumlah yang besar. Dengan kesuksesannya, Ibu Susi mampu membuat penyedia jasa transportasi udara dengan nama Susi Air yang tujuannya agar ikan yang diekspor bisa diterima oleh konsumen dalam keadaan segar. Bahkan oleh Presiden Jokowi memasukkan nama Puji Astuti dalam kabinet kerjanya tahun 2014 sampai 2019 sebagai Menteri Kelautan, yang kinerjanya oleh masyarakat Indonesia dianggap sangat fantastik. Seorang Puji Astuti yang hanya tamatan SMP mampu menggerakkan hati seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakuinya sebagai wanita tangguh, kuat, dan hebat. Contoh lainnya, Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sempat meraih penghargaan sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia. Menteri Keuangan terbaik se-Asia tahun 2006. Saat ini Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, beliau juga sebagai istri, ibu, sekaligus nenek dalam keluarganya yang sangat dihormati, dihargai, dibanggakan oleh anggota keluarganya. Kemudian ada seorang Farida Nurhan, ibu satu anak yang berasal dari Lumajang. Karena tuntutan ekonomi keluarga, dia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Singapura, kemudian di Hong Kong, yang digelutinya kurang lebih 10 tahun sebagai pembantu rumah tangga, dan di hari-hari liburnya dimanfaatkan dengan berjualan rokok keliling. Dengan segala tempaan perjuangan kehidupan, dia terus bangkit dan melihat peluang pekerjaan yang baik di era globalisasi sekarang, dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber dengan membuat konten video khusus makanan-makanan khas Indonesia yang dikelola oleh kedai-kedai kecil dan mempromosikan makanan tersebut. Perempuan-perempuan hebat mau tahu berapa penghasilan yang diperoleh si YouTuber ini? 616 juta per bulan. Angka yang sangat fantastik kan? Inilah beberapa kisah perjuangan perempuan-perempuan hebat yang sengaja saya sampaikan pada kesempatan ini. Para perempuan, ayo berani bicara. Bicara apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Lakukan tindakan positif, jadilah teladan dalam bertindak. Kita hanya perlu meminta dukungan saja, dan dukungan itu akan datang jika kita memiliki niat untuk bekerja demi kebaikan orang banyak dan masyarakat luas. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kita bisa saja bukan seorang yang berpendidikan tinggi, namun kita seorang yang profesional. Kegagalan hanya hadir di saat kita berhenti untuk mencoba. Jangan menunggu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kita bisa saja bukan seorang yang berpendidikan tinggi, namun kita seorang yang profesional. Kegagalan hanya hadir di saat kita berhenti untuk mencoba. Perempuan berdaya Indonesia maju. Ayo perempuan Indonesia, saatnya untuk bicara, suaramu keberanianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om
Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.